bagaimana sih respon masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 di Bali khususnya? Hai sahabat pemilih, ketemu lagi dengan kita di acara Ngopi Bareng Pemilih, Ngobrol Pemilu Bareng Pemilih. Hari ini kita akan ngobrol, tapi saya akan lebih banyak bertanya dan beliau akan memberikan masukan. Karena apa? Beliau ini orang yang paham dengan kepemiluan. Satu, track recordnya banyak lah. Nanti saya akan perkenalkan. Satu, beliau mantan penyelenggara, ketua KPU Buleleng. Terus yang kedua, beliau juga seorang dosen. Yang ketiga, dari sisi gelar ngalah-ngalahin saya, doktor. Saya belum. Terus yang keempat, dia ketua dari Kode. Kode itu apa, kita tanyakan nanti. Nah, saya perkenalkan langsung, nama beliau lengkapnya adalah Dr. Gede Suwardono. Iya kan? Sama. Sehat? Sehat. Iya. Gimana tagline-nya KPU kalau ini? Sehat. Sehat tangguh. Gitu Sehat kan? tangguh. Penyelenggara sehat, pemilih sehat. Jadi kita sama-sama kuat dalam proses ini. Jadi gini. Saya manggilnya apa nih? Pak Gede, Pak Doktor atau Gede kan? Ya, Gede kan. Ya, oke. Gede. Jadi gini. Saya ingin tahu dari yang tadi saya sebutkan nih kan, doktor, dosen, pengamat pemilu, setelah dari penyelenggara kan pengamat pemilu, terus juga ketua dari Kode. Kode itu apa sih? Komite Demokrasi Bali. Nah, Kode itu. Bali. Kode Bali, Komite Demokrasi. Jadi nggak jauh-jauh dari kepemiluan. Ya. Nah, sekarang nih, Gede tahu nih, kita dalam posisi pandemi di proses Pilkada 2020 ini. Menurut sisi pengamatan Gede, responnya seperti apa? Takutkah, was-waskah, kekhawatirankah, atau seru nih gitu kan? Kira-kira menurut dari sisi pengamatan setelah waktu tahapan kita mulai sejak bulan Februari sampai sekarang, dari sisi pengamatan gimana? Oke, kalau kita melihat dari tahapan pilkada ya. Di awal, untuk pilkada dulu dilaksanakan 9 September. 23 September. 23 September. Itu awalnya ya memang kita takut nih. Wah, masa sih di tengah pandemi kok harus nyoblos gitu kan? Ya. Jangan-jangan nanti kita kena juga nih, gimana caranya datang ke TPS dan segala macam. Itu rasa kekhawatiran itu pasti wajar lah ya. wajar gitu muncul di kan. masyarakat. Kemudian kita mendengar pemerintah menunda. Ya. Setelah menunda, maka di bulan apa ya, kemarin Agustus ya, di bulan Juli ya. Proses penundaan nanti bulan April. Terus Ya. diputuskan Mulai lagi di bulan Juli. Bulan Juli. Ya, 15 ke Juni. 9 Desember. Ya, 9 Nah, di situ rasa kekhawatiran itu masih ada, tetapi lambat laun seiring teman-teman penyelenggara sering menyampaikan dan menjamin bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat itu dijamin di TPS, kekhawatiran itu sudah mulai berkurang. Oke. Kekhawatiran Itu sudah berita mulai baik berkurang. dong buat kita, ya kan, Ya. penyelenggara kan, karena penyelenggara kan pasti berkaitan dengan pemilih gitu kan. Itu sebagai reward dari kerja keras KPU. Terima kasih. Kalau teman-teman tidak bisa meyakinkan, rasa kekhawatiran itu pasti akan ada sampai di tanggal 9 Desember. Ya, oke. Tapi kalau saya melihat teman-teman penyelenggara, nih misalnya John sudah bikin sosialisasi di podcast, Ya, berulang podcast kali sudah menyampaikan juga. 29 hal yang baru di TPS. Ya, walaupun pertemuan tatap muka kita kurangi sebenarnya, Ya. tetapi sosialisasi di media sosial, di hal-hal yang bersifat daring kita tetap kita laksanakan. Nah, itu yang saya amati bahwa KPU betul-betul serius melaksanakan pilkada. Serius dalam arti begini, KPU itu harus melaksanakan pilkada yang timingnya harus tetap dilakukan. Ya. Tidak boleh kita menunda tahapan, tidak boleh kita menunda siklus kepemimpinan di suatu daerah. Ya. Nah, kalau itu ditunda, maka bahayanya setiap daerah itu nanti akan ada PLT. Ya, ada kekosongan. Kekosongan ya kan? Akhirnya kepemimpinan. berimpact pada kebijakan, Nah. ya kan? Jadi misalnya begini, misalnya satu daerah A nih ditunda, Ya. kemudian ada PLT, kemudian COVID ini tetap berlangsung nih, Ya. kita nggak tahu berhenti sampai kapan. Nah, pada saat PLT itu ada, PLT tidak bisa mengambil kebijakan. Oke, betul. Secara prosedur administrasi pemerintahan demikian Ya, adanya kan. Itu makanya- yang akhirnya sahabat pemilih juga harus tahu kenapa
pemerintah, KPU sebagai penyelenggara mengambil keputusan tetap melaksanakan pilkada di tahun 2020 ini. Ya, saya apresiasi juga dengan langkah KPU seperti itu. Jadi satu jaminan bahwa sistem pemerintahan itu berjalan secara kontinu sesuai dengan waktunya, timingnya itu sudah dilakukan. Jadi pemerintah sudah betul-betul memperhatikan siklus kepemimpinan di setiap daerah. Itu betul-betul diperhatikan. Kemudian yang menjadi tantangannya ya ini cuma satu, bagaimana menjaga kesehatan masyarakat. Betul. Tapi saya melihat dari beberapa bulan ini, dari Juli Agustus, upaya yang dilakukan oleh KPU itu memberikan keyakinan kepada pemilih, walaupun belum 100% ya. Betul, ya. Tapi keyakinan itu mulai tumbuh. Contohnya bagaimana? Saya melihat teman-teman penyelenggara melaksanakan coklit itu betul-betul taat melaksanakan dengan protokol ya, protokol yang memang kita wajibkan. Kalau itu dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lain, misalnya di kabupaten, di provinsi, malah KPU itu jauh tingkat taat mereka terhadap protokol kesehatan. Karena saya melihat semua penyelenggara PPDB itu pakai semua difasilitasi pakai fasil. Ya, dan kita fasilitasi yang otomatis juga ada anggaran-anggaran yang memang kita alokasikan untuk hal tersebut. Kami melihat itu berhasil karena selama proses coklit berakhir 13 Agustus kemarin, tidak ada berita di media massa maupun elektronik bahwa ada penyelenggara ataupun pemilih yang dicoklit yang terdampak COVID-19 akibat dari pelaksanaan coklit. Nah, itu prestasi yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini terus berlanjut nanti sampai ke proses di hari H kita tanggal 9 Desember 2020. Nah, begini deh. Selaku pengamat tadi kan kita bicara nih dalam proses evaluasi seperti apa sih tanggapan masyarakat. Nah, untuk ke depan ada masukan nggak sih buat kita di KPU? Karena kita kan ingin nih target parmas kita, partisipasi masyarakat kita kan tinggi nih, 85% tingkat kehadiran di TPS. Kira-kira dalam masa pandemi yang belum surut juga, ketika 9 Desember, strategi apa yang menjadi masukan dari Gede kepada kami di KPU agar bisa meningkatkan tingkat partisipasi dan juga masyarakat mau berbondong-bondong datang ke TPS? Karena itu dalam sisi kenapa kita lebih banyak bicara tentang datang ke TPS karena tingkat elektabilitas dari suatu pemimpin yang terpilih kan ditentukan dari itu, dari tingginya. Kalau dia pemilihnya hadir sedikit, jadi bupati atau wali kota ini cuma dipilih 25%, kan biar nggak seperti itu. Nah, gimana menurut apa strateginya dan kira-kira masukan buat kami? Oke, perlu dipahami oleh masyarakat dan pemilih bahwa tanggung jawab tingkat partisipasi pemilih datang ke TPS itu tidak sepenuhnya harus kita bebankan ke teman-teman penyelenggara. Kan kita sepakat di situ kan, bahwa tidak semuanya menjadi tanggung jawab teman-teman penyelenggara, tapi juga menjadi tanggung jawab peserta pemilu atau peserta pilkada, partai politik yang mengusungnya, dan juga masyarakat. Nah, kalau dari sisi teman-teman penyelenggara, saya pikir masukan yang bisa saya berikan adalah berdasarkan pengalaman saya kemarin di Buleleng, kalau teman-teman KPU kabupaten kota berhasil merapikan data pemilih, hampir misalnya 3.000 sampai 5.000 sampai 10.000 orang, 10.000 pemilih, maka jaminan bahwa tingkat partisipasi berdasarkan akurasi data pemilih ini ya. Ya, karena jumlah pembaginya semakin kecil kan, karena rapi data kita. Maka tingkat partisipasi dijamin akan meningkat dibanding apple to apple dengan pilkada sebelumnya. Ini ada unsur iklan nggak? Apple Karena beliau juga seorang pengusaha, ya kan, seorang pengusaha, jadi nggak apa-apa disebutin aja. Bukan endorse. Jadi gini. Itu satu. Ya, satu lagi. Yang kedua, setelah selesai itu data pemilihnya, yang selanjutnya adalah KPU tetap melaksanakan sosialisasi. Betul. Tatap muka perlu nggak kira-kira dalam proses kita sekarang ini? Kalau sekarang lebih baik porsinya aja dikurangi. Porsinya dikurangi. Saya melihat beberapa kegiatan oleh teman-teman penyelenggara di pertemuan-pertemuan tertutup itu, jumlah pesertanya sedikit kan? Yang daringnya Enggak, maksudnya yang langsung. Oh, yang langsung, ada kan, betul. Pertemuan misalnya bintek-bintek. Terbatas lah dia kan. Nah, tantangannya ini pada saat kampanye ini. Pada saat kampanye. Nah, saran kami sih bahwa KPU harus betul-betul kreatif di situ
memadukan bagaimana kampanye yang satu sisi mampu menarik minat pemilih, satu sisi mampu menjaga kesehatan pemilih. Iya. Kesehatan yang tetap yang utama ya. Tetap yang utama, karena sekarang isunya adalah kesehatan. Ya. Tapi jangan sampai isu visi misi peserta pilkada itu kelelep oleh isu kesehatan. Ini harus betul-betul dijaga ritmenya. Ya. Nah, untuk menjaga ritme inilah tanggung jawabnya ada di peserta pilkada, Betul. calon kepala daerah, calon bupati, calon wali kota, dan partai politik. Bagaimana mereka juga mengemas visi misinya dengan baik sehingga betul-betul memberikan dan menarik simpati masyarakat untuk paling tidak tahu lah. Ya. Tahunya ya melalui bisa lewat daring. Ya, dan juga memang karena metodenya juga berbeda dengan kampanye-kampanye sebelumnya. Saya ya kan pikir perlu inovasi itu kan. KPU pasti memikirkan lah. Ya, Pasti dalam memikirkan artian lah. kita PKPU di PKPU pasti ada. Ya lah. sudah, PKPU-nya nanti kan sudah bocorannya nih. PKPU nanti proses kampanyenya tidak akan ada kampanye rapat umum yang tidak mau motoran reng keliling, itu enggak ada. Terus pertemuan terbatas juga menyesuaikan dengan situasi kapasitas gedung, hanya 40 sampai 50% dalam posisi duduk bukan berdiri. Jarak kita atur. Nah, seperti kita sekarang. Kita nggak pakai masker ya kan? Tumben nih kita podcast pertama kali kita nggak pakai masker, harus saya jelaskan. Satu prosedur saya tadi mengundang Gede datang, Gede saya tembak dulu. Suhunya berapa ya kan? Dan saya tanya, ternyata Gede habis rapid, hasilnya non reaktif. Saya juga habis kemarin habis rapid non reaktif. Kita juga sudah cuci tangan, sanitizer, dan kita tidak bersentuhan ya kan? Itu endorse dari KPU Provinsi Bali. Itu. Oh, ini endorse beneran. Ya, kalau ini endorse dari KPU Denpasar. Jadi bagi yang punya ya yang seperti ini apa namanya nih? Tumbler yang ada begininya, kalau mau di endorse buat kami silahkan disumbangkan ke KPU Bali, nanti kita endorse juga ya kan? Ini buat teman-teman KPU Kabupaten Kota yang akan segera membuat. Peringatan yang belum nih. Nah, terus gini deh. Saya kemarin ada mendengar suatu tagline baru di suatu daerah yang akhirnya agak mengena ke saya. Tagline-nya begini. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Menurut Gede gimana itu? Bener nggak? Kalau menurut saya sekarang yang perlu di tagline yang supaya bisa melekat, karena isunya sekarang adalah isu pandemi corona, ya harus ada tagline unsur kesehatannya di situ. Oke. Supaya apa? Supaya masyarakat paham. Oh, pemilu ini saat ini berhubungan dengan demokrasi, berhubungan dengan kesehatan. Ya. Demokrasi terjaga, kesehatan masyarakat selamat. Demokrasi sehat, pemilih sehat, calonnya juga sehat. Nah, sehatnya itu dalam artian tidak hanya sehat strong, tetapi sehat secara pemikiran, secara konsep, secara apa yang menjadi strategi pembangunan 5 berikutnya. Sehat gitu. visi misinya juga. Nah, itu dia yang penting. Sehat juga bebas dari tindakan money politik. Nah, kan sehatnya itu bisa jangan kesehatan kita dibeli oleh begini ya, ya kan gitu. Kita berusaha sehat ya, tanpa dibayar ya, gitu. Sehatnya itu semua, logik demokrasi kita ya kan gitu. Kalau bahasa saya sih demokrasi terjaga, kesehatan terselamatkan. Betul. Kita harus tetap menjaga itu karena siklus 5 tahunan tadi yang seperti Gede sampaikan, kita harus jalankan di saat pandemi. Caranya kita menunjukkan kepada dunia ya kan, karena dalam podcast sebelumnya juga sempat saya sampaikan bahwa ini menjadi pertaruhan kita sebagai bangsa kepada bangsa lain ya kan. Ketika negara lain sudah sukses menjalankan proses pemilu, masa kita enggak ya kan? Kadang-kadang negara besar loh dengan jumlah pemilih yang kalau nggak salah di pemilu ini dengan 270 satuan kerja kabupaten kota dan provinsi ada sekitar 180 juta pemilih yang akan melakukan proses pencoblosan di tahun ini. Yang saya ketahui juga ada negara-negara di tengah pandemi ini yang mengambil keputusan ada sama dengan Indonesia mengundur tahapannya, ada yang menunda sama sekali ada kan yang gitu. menunda sama sekali karena khawatir gitu kan, atau ada yang tetap sesuai dengan jadwal yang berlaku. Indonesia mengambil posisi ini dan itu pasti sudah menjadi sebuah sudah dipikirkan dengan matang lah. Dan saya lihat juga ada ruang buat teman-teman KPU di kabupaten dan di KPU RI untuk mengambil keputusan lebih mudah menunda di berikutnya kalau misalnya pandemi ini semakin banyak. Karena di aturan yang saya ketahui kan diberikan kewenangan tuh kepada KPU. Perpu ya, di Perpu sudah tidak jelas. Lagi lewat Perpu kan? Ya, sekarang sudah menjadi undang-undang.
ya memang ada kemudahan jika memang ya mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Kita sukses menjalankan di 270 kabupaten kota dan provinsi pelaksana pilkada di tahun 2020 ini semua bisa berjalan lancar, dari sisi kesehatan juga semua terjamin, tidak ada permasalahan. Tapi ini kan sebenarnya usaha kita bersama sebenarnya. Usaha kita bersama, KPU dengan protokolernya, dengan segala penyesuaiannya, dengan 9 hal baru di TPS tersebut. Pemilih juga dengan kesadaran demokrasinya. Itu yang sebenarnya kita ingin bangun. Saya juga mengingatkan buat teman-teman jangan lengah. Di satu sisi kita sangat betul-betul memperhatikan protokol kesehatan, tapi nanti kita jangan abai dengan regulasi. Betul. Jangan sampai teman-teman nanti tersandung masalah etik misalnya. Tersandung masalah administrasi, harus bertemu dengan kawan-kawan Bawaslu di kita sering-sering ngopi bareng lah, ya kan, banyak ngopi begini kan, karena kita ngobrol saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ya, teman-teman Bawaslu juga bila perlu sering datang ke sini kan. Iya, kita siap kopi kok. Artinya begini, dua penyelenggara ini harus dalam posisi yang saling beriringan, satu visi dalam proses penyelenggaraan. Ya, tapi bukan kong kali kong ya, dengan tupoksinya masing-masing. Teman Bawaslu mengawasi tahapan, pelaksanaan tahapan yang dikerjakan oleh teman-teman KPU, ya kan? Sehingga persoalan-persoalan itu selesai di sini, bukan selesai di musyawarah sidang, gitu kan? Sidang ya, dengan pakaian jas, ya kan, duduk begini, mau senyum susah. Gitu. Lagi pernah mengalami sampai harus sidang di Bawaslu, sidang itu, juga di ini. Ya, kemudian sidang di TUN, wah itu lelah sekali. Ya, jadi betul. teman-teman harus sudah memikirkan kesehatannya, juga memikirkan persidangan-persidangan yang sangat menguras tenaga dan energi. Jangan sampai lah. Jadi buat teman-teman KPU, jangan sampai karena kita betul-betul concern di isu kesehatan, isu regulasi nanti terlupakan sehingga teman-teman tersandung. Nah, itu harus teman-teman, saya yakin KPU provinsi yang semua adalah teman-teman dulu di kabupaten, ketua KPU kabupaten pasti paham lah situasi di lapangan itu saya yakin sudah dipahami betul lah teman-teman. Dan terutama sekali dalam proses kita ini pemilu yang berbeda kan, pilkada yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Tetapi apa yang menjadi pengalaman kita terdahulu menjadi proses tambahan pengalaman juga buat teman-teman di kabupaten kota melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Nah, terus berikutnya nih pertanyaan the last question from saya nih. Gede sekarang dalam proses sebagai akademisi nih sekarang, karena dosen juga nih, dosen, pengusaha, multi talent lah ya kan, multi talented, yang penting ciri-cirinya ngalir terus ya kan. Nanti ya tapi body tetap langsing lah ya kan, sama kayak saya, kita langsing biar sengaja karena beliau juga punya podcast gitu. Tolong sampaikan promo dulu podcastnya. Iya, betul. Saya punya podcast dengan teman-teman namanya Bali Prawara. Bali Prawara. Bincang santai, tagline-nya ya cerita ya berita. Oke, itu di channel YouTube-nya apa itu? YouTube. Biar bisa kita tayangkan di sini. Nanti subscribe Bali Prawara. Ngomong subscribe-nya agak susah ya? Susah. Lidah belelengnya masih ada ya? Omong nak beleleng, ayan bahasa kene follow. Gitu. Follow ya, follow apa follow? Follow. Klik loncengnya. Klik loncengnya apa namanya? Bali Prawara. Bali Prawara. Lihat ya di sini Bali Prawara kita sama-sama karena tadi kita juga collab. Nanti kita coba lihat dari dua sisi. Dari sisi yang gede sebagai kita juga ada di sini. Betul. Terus ketika perkembangan kita adalah questionnya buat Gede sebagai seorang akademisi. Regulasi yang ada pasca Perpu yang sudah dijadikan undang-undang, proses kita mengeluarkan regulasi PKPU terkait hal teknis, terhadap juga tanggapan masyarakat, situasi kekinian yang ada, kira-kira ada masalah nggak dilihat di situ? Ada proses pertentangan antara sosiologisnya maupun secara hukumnya? Ada proses pertentangan nggak kira-kira di situ? Dari PKPU yang beberapa yang saya simak ya. PKPU tahapan, PKPU pencalonan, PKPU kampanye, sampai PKPU pungut hitung gitu kan. Itu sebetulnya tidak ada yang jauh berbeda. Mungkin di PKPU pencalonan itu saja yang harus ditambahkan supaya tidak bertentangan dengan norma kesehatan ini. Misalnya bagaimana kalau ada calon
yang mau daftar tiba-tiba dia COVID gitu kan, positif. Ya. Apakah dia harus datang ke KPU atau boleh lewat daring daftarnya gitu kan? Ya. Itu harus diatur regulasinya. Ya. Karena jangan sampai karena dinyatakan COVID setelah tes ID ini nggak bisa datang ke KPU. Padahal prosedurnya kan harus datang ke KPU. Implikasinya bagaimana dengan tahapan kampanyenya mereka ketika mereka terindikasi positif COVID ya? Itu harus diatur di tahap di PKPU pencalonan. Ya. Kemudian di PKPU kampanye juga harus diatur tata cara kampanyenya. Ya. Tata cara kampanye yang memang sudah harus mengikat, jangan sampai nanti ada yang satu calon mengikuti protokol kesehatan, satu calon tidak. Ini saya yakin Bawaslu pasti kebingungan kalau tidak diatur secara rigid di situ. Ya, salah satu proses pengawasan yang saya dengar juga dari kamar sebelah dari saudara kami di Bawaslu, standar protokol COVID ini menjadi pola pengawasan mereka juga baik kepada kami di penyelenggara maupun di peserta. Ya kan, di peserta. Ya ini agar sama-sama. Kenapa? Ini sekaligus juga calon-calon bupati atau calon wali kota atau calon wakil bupati atau calon wali kota yang menonton podcast ini, kalau bisa juga tolong kami di share juga prosesnya ini, karena saya yakin beliau-beliau ini followernya banyak ya kan. Kita berdua kan butuh like dan follower nih kita. Karena kita kan sumber informasi nih. Jadi sumber informasi dari pengamatnya, kita jadi penyelenggaranya. Agar masyarakat tahu bahwa nanti nih tanggal 4 sampai 6 September ini adalah proses pencalonan. Nah, ini tahapan yang akan sedang berjalan dalam seminggu ke depan. Ya, kita ingin sahabat-sahabat pemilih juga mengikuti proses ini, karena di situ nanti ada proses masukan dan tanggapan dari masyarakat. Kita sangat membutuhkan, jadi kita ingin mengajak pemilih-pemilih juga cerdas untuk kita bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas nantinya. Ini kan peran serta kita semua. Closing statement, bro. Saya yakin bahwa teman-teman penyelenggara dengan pengalaman berulang kali melaksanakan pilkada, melaksanakan pemilu, akan profesional dalam menjaga demokrasi dan sangat profesional dalam menjaga kesehatan pemilih. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Ini tamu kita istimewa pada hari ini, dan sekali lagi sebelum saya menutup acara, saya ingatkan sekali lagi, ini adalah channel YouTube kami di KPU Provinsi Bali, dan sebelah sini adalah channel YouTube-nya Gede. Nanti kita juga bisa ada Facebook, terus ada IG, ada Twitter. Silakan. Kami tidak capek-capek lah mengendorse media sosial kami. Kenapa? Itulah sumber informasi kepada sahabat-sahabat pemilih semua. Kenapa? Pertemuan kita secara tatap muka agak terbatasi. Inilah cara penyampaian kami, menyampaikan sosialisasi dan menyampaikan informasi kepada sahabat-sahabat pemilih semua. Terima kasih, bro. Terima kasih gede ya. Saya ingatkan sekali lagi kepada sahabat-sahabat pemilih, jaga kesehatan, rajin-rajin olahraga, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.